Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang jarak titik, garis, dan bidang. Jarak pada bangun ruang. Materi yang akan dibahas yaitu ada 3 untuk pertemuan kali ini. Pertama, jarak titik ke titik, kedua jarak titik ke garis, yang ketiga jarak titik ke bidang. Peragaan di bawah ini menunjukkan jarak titik A ke titik B. Ketika ditarik, garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik B, maka itu menunjukkan jarak yang terbentuk dari A ke B. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara titik A ke titik B. Misalkan ini ada kubus ABCDEFGH. Ketika titik A dihubungkan dengan titik B, maka akan terbentuk panjang garis AB. Sehingga jarak dari titik A ke titik B adalah panjang rusuk AB. 6 cm. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara titik B ke titik C. Ini kubus ABCD EFGH. Kita ambil titik B, kita hubungkan dengan titik C, maka terbentuk panjang garis BC. Maka jarak antara titik B ke titik C adalah panjang ruas garis BC, yaitu 6 cm. Contoh 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara titik A ke titik C. Kubus ABCDEFGH, kalau kita ambil titik A dihubungkan dengan titik C, maka akan terbentuk panjang garis AC. AC merupakan diagonal bidang sisi dari persegi ABCD. Sehingga untuk mencari panjang AC, kita membutuhkan rumus Pitagoras, di mana titik B merupakan sudut siku-siku dan panjang AC merupakan sisi miring dari segitiga ABC. Panjang AC-nya adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat adalah 6 kuadrat ditambah BC-nya 6 cm, jadi 6 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar 36 ditambah 36, akar 72. Kita sederhanakan menjadi 6 akar 2. Contoh 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara titik A ke titik G. Titik A kita ambil ke titik G, maka terbentuk panjang garis AG. Jika kita perhatikan, ini menunjukkan panjang garis AG itu diagonal ruang. Maka akan terbentuk segitiga ACG. Akan rumus akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya 6 akar 2, CG-nya 6, sehingga kita hitung 6 akar 2 menjadi 36 kali 2, 6 kuadrat menjadi 36, sehingga akar dari 72 ditambah 36 hasilnya adalah 108. Akar 108 kita sederhanakan menjadi 6 akar 3. Contoh 5. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika titik P berada pada tengah-tengah garis BF, maka tentukan jarak antara titik A ke titik P. Di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Ketika mau dicari jarak antara titik A ke titik P, di mana P-nya adalah titik tengah garis BF, maka kita tinggal tarik garis dari titik A
ke pertengahan BF, maka terbentuk panjang garis AP. AP terbentuk oleh segitiga ABP, siku-siku di B. Maka AP bisa dicari dengan rumus akar AB kuadrat ditambah BP kuadrat. Ingat, ini juga menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kita ganti dengan 6 cm, BP kita ganti dengan 3 cm, karena BP itu nilainya setengah dari BF, dimana BF itu panjang sisinya 6 cm, jadi setengah dari 6 cm adalah 3 cm. Selanjutnya, setelah kita hitung lagi, 6 kuadrat adalah 36, akar dari 36 ditambah 9 adalah akar 45. Setelah disederhanakan menjadi akar 9 dikali 5, akar 9 3, akar 5-nya tetap. Jadi jarak titik A ke titik P dengan panjang rusuk 6 cm adalah 3 akar 5. Kita lanjutkan ke pembahasan jarak titik ke garis. Peragaan di bawah ini menunjukkan jarak dari titik ke garis. Perhatikan, misalkan di sini ada titik P, kemudian ada garis A, B. Ketika titik P ditarik garis tegak lurus ke AB, maka muncul perpotongan antara garis P aksen dengan garis AB, di mana P aksen di situ adalah proyeksi dari titik P yang membentuk siku-siku di titik P aksen. Contoh, diketahui limas T ABCD, limas beraturan dengan panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Jarak antara titik A ke garis TC adalah, nah ini kalau dilihat dari gambarnya, panjang rusuk alasnya AB, BC, CD, dan AD itu 12 cm. Sedangkan rusuk tegaknya AT, BT, CT, dan DT itu 12 akar 2 cm. Yang ditanyakan antara jarak titik A ke garis TC. Kalau ditarik garis ini membentuk panjang ruas garis AP, di mana titik P merupakan titik yang berada pada garis CT. Untuk lebih jarak dari A ke TC, kita misalkan di sini panjang ruas garis AP. Karena AC adalah bidang diagonal, maka nilai AC bisa dihitung dengan rumus A akar 2. Kalau A-nya 12 cm berarti diagonal sisi suatu bentuk persegi itu berarti 12 akar 2. Nah, di sini panjang AP berarti terbentuk siku-siku di P dengan segitiga APC. Sehingga bisa gunakan rumus Pythagoras dengan rumus AP sama dengan akar AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. AC tadi sudah kita peroleh, hasilnya adalah 12 akar 2, sedangkan PC itu setengah dari garis CT. Garis CT 12 akar 2, berarti setengahnya 12 akar 2 dibagi 2, yaitu 6 akar 2. Selanjutnya tinggal kita gantikan variabel AC dengan PC. AC kita rubah menjadi 2 akar 2, PC kita rubah menjadi 6 akar 2, sehingga setelah dihitung 12 akar 2 kuadrat menjadi 144 kali 2 dikurangi 6 kuadrat 36, akar 2 kuadratnya 2. Jadi bisa dihitung 144 kurangi 36 kali 2, hasilnya 2108. Ini kita sederhanakan menjadi akar dari 2 kali 3 kali 36, maka hasilnya adalah 6 akar 6. Selanjutnya untuk pembahasan jarak dari titik ke bidang. Nah, di sini ada peragaan yang menunjukkan jarak dari titik P ke bidang A, B, C, D.
Di sini terbentuk perpotongan diagonal dari AC dengan BD, sehingga ketika ditarik dari titik P ke pertengahan perpotongan diagonal bidang ABCD, maka terbentuk siku-siku di pertengahan bidang diagonal ABCD. Maka jarak antara titik P ke bidang ABCD adalah titik P dihubungkan dengan P aksen. P aksen adalah proyeksi dari titik P atau panjang garis P aksen. Untuk contoh, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD. Panjang AB 8 cm, TA 12 cm. Tentukan jarak dari titik T ke bidang ABCD. Nah, kalau dilihat dari gambar, di sini panjang AB berarti senilai dengan panjang BC, panjang CD, dan panjang AD. Karena ini bentuknya 5 segi 4 beraturan. Dan untuk sisi tegaknya berarti TA senilai dengan TB, senilai dengan TC, dan senilai dengan TD. Ketika ditanya jarak antara titik T ke bidang ABCD, maka bisa ditarik dari titik T tersebut ke pertengahan diagonal ABCD, atau bisa kita lihat ini merupakan tinggi dari 5 TABCD. Penjelasannya, bisa kita perhatikan di sini, bisa kita hitung jarak T ke ABCD merupakan nilai dari jarak T ke perpotongan AC dan BD. Di situ dimisalkan contohnya dengan titik P, sehingga jaraknya adalah panjang garis TP. Nah, TP bisa kita hitung dengan menggunakan Pitagoras. Di sini bisa terbentuk segitiga siku-siku. Di P bisa segitiga TPA, TPB, TPC, atau TPD. Kebetulan AC merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang kita gunakan rumus A akar 2, sehingga ketika panjang sisinya 8 berarti diagonal bidangnya berarti 8 akar 2, sehingga AC adalah 8 akar 2. Untuk AP ini setengah dari panjang AC, jadi AC 8 akar 2 berarti AP 8 akar 2 dibagi 2, yaitu 4 akar 2. Kita lanjutkan. Sehingga TP bisa kita hitung dengan menggunakan rumus akar dari AT kuadrat dikurangi AP kuadrat. AT kuadrat 12 kuadrat dikurangi AP kuadrat. AP tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 4 akar 2. 4 akar 2 dikuadratkan. 12 kuadrat nilainya 144. 4 akar 2 dari 4 kuadrat yaitu 16 dikali akar 2 kuadrat itu 2. 16 kali 2 nilainya 32. Sehingga 144 kurangi 32 nilainya 112. Akar 112 ini disederhanakan menjadi perkalian 16 kali 7. Nah, 16 akar dari 16 adalah 4 akar 7. Jadi jarak dari titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7. Nah, untuk pembahasan materi kali ini sekian dari Ibu tentang jarak titik, garis, dan bidang. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, itu untuk jarak garis dan bidang, garis ke garis, garis ke bidang. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum.